Sword of Coming, episode 440. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada hari itu, saat matahari mulai terbenam, seluruh langit dipenuhi dengan pola sisik ikan mas emas yang berkilauan, sehingga tampak seolah-olah seekor ikan mas emas raksasa sedang berenang di angkasa. Manajer ruang memancing Pulau Cianggorge adalah kultivator tingkat gerbang naga senior di pulau itu, dan dia baru saja turun dari perahu bersama seorang anak laki-laki muda yang pemalu, dan mereka berdua melangkah bersama ke pantai pulau itu. Para penyempurna ki di ruang memancing Pulau Ngarai Biru mirip dengan para pejabat tongkat lengket Kekaisaran Li Agung, dan nama lelaki tua itu adalah Zhang Ye. Meskipun ia hanya berada di tingkat gerbang naga, ia adalah bawahan inti sejati Liu Zimao, dan ia juga kultivator pertama yang pernah mengikuti Liu Zimao. Saat itu, Liu Zimao hanyalah seorang kultivator pengembara tingkat pengamatan laut, sedangkan Zhang Ye adalah seorang immortal resmi, dan dia juga sudah berada di tingkat pengamatan laut saat itu. Bagi generasi kultivator yang lebih tua di Pulau Ngarai Biru, kisah antara kedua pria itu adalah legenda. Nama anak laki-laki itu adalah Zhang Ye, dan dia adalah seorang jenius kultivasi dari Pulau Tajmun yang secara alami cocok untuk kultivasi teknik gaib. Namun, hanya karena dia memiliki bakat yang baik tidak berarti bahwa masa depannya cerah. Seandainya bukan karena campur tangan Pulau Cianggorge, dia pasti akan digunakan oleh penguasa pulau untuk memberi makan dan membesarkan bayi hantu. Selama tahun-tahun awalnya, dia pasti akan membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, dan akan benar-benar tampak seolah-olah dia adalah seorang jenius tingkat atas yang Pulau Tajmun berusaha keras untuk membesarkannya. Namun, begitu ia mencapai tingkat 5 menengah, jiwanya akan dicabut secara brutal dari tubuhnya, dan ia akan benar-benar memahami betapa kejamnya takdir itu. Zhang Ye adalah pria yang sangat tidak emosional, dan juga pria yang pendiam. Bahkan ketika berada di hadapan Liu Zimao, dia tetap bukan tipe orang yang banyak bicara. Namun, mengingat pentingnya situasi ini, ia merasa perlu mengulangi perkataannya. Zhang Ye, aku yakin kau sudah mendengar tentang banyak prestasi Tuan Chen, dan kau pasti tahu bahwa dia adalah tokoh yang sangat penting di danau gulungan bambu kita. Saat ini, dia tinggal di dekat pintu masuk pulau, dan ketika kau bertemu dengannya, tidak perlu bersusah payah untuk mengatakan hal-hal baik tentangku dan Pulau Ngarai Sian. Di hadapan Tuan Chen, kejujuran selalu merupakan kebijakan terbaik. Di Pulau Bulan Jerami, kau mendengar pengakuan dari tuanmu dan kepala keluargamu kepadaku tentang apa yang mereka rencanakan untukmu, jadi pada dasarnya, Tuan Chen telah menyelamatkan hidupmu. Selain itu, aku tahu kau khawatir mungkin kau keluar dari masalah satu dan malah terjebak dalam masalah lain, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa Tuan Chen tidak akan menyakitimu. Di Pulau Bulan Jerami, kau ditakdirkan untuk mengalami kematian yang mengerikan, tetapi di Pulau Ngarai Biru kami ini, kau telah diberkati dengan kesempatan seumur hidup. Sejujurnya, aku pun sedikit iri padamu. Ada banyak immortal resmi yang bahkan tidak memiliki keberuntungan sepertimu. Zhang Ye memiliki sifat yang agak penakut, dan dia tidak hanya ketakutan oleh pengetahuan mengejutkan tentang nasib yang menantinya di Pulau Tajmun, dia juga sangat sedih atas nasib gurunya, sehingga dia masih merasa sedikit terguncang. Menanggapi perkataan Zhang Ye mengangguk dalam diam, berpikir dalam hati bahwa terlepas dari situasi apapun yang dihadapinya saat ini, pastinya tidak akan seburuk nasib yang akan dideritanya di Pulau Tajmun. Zhang Ye terdiam sejenak, lalu melanjutkan, setelah mengatakan itu, begitu kau mencapai puncak, kuharap kau akan tetap mengingat apa yang telah kami lakukan untukmu. Bagaimanapun, Pulau Ngarai Biru kamilah yang menyelamatkanmu dari kesulitan, jadi kemanapun kau pergi bersama Tuan Chen di masa depan, kupikir kau tidak boleh lupa bahwa Pulau Ngarai Birulah yang menyelamatkan hidupmu. Bagaimana menurutmu, Zhang Ye? Zhang Ye buru-buru mengangguk sambil menjawab, aku mengerti, aku pasti tidak akan melupakan semua yang telah kau lakukan untukku. Zhang Ye tersenyum sambil berkata, aku hanya perlu mendengarnya sekali saja darimu. Mulai sekarang, tidak perlu selalu mengulanginya, cukup ingat saja. Jika selalu diulang-ulang, itu akan seperti minum anggur dari stoples. Minum sedikit hari ini, minum sedikit besok, dan anggur itu akan cepat habis, dan kamu tidak akan lagi menghargainya.
Zheng Ye hanyalah seorang yatim piatu dari negara Sikat Batu yang dibawa kembali oleh tuannya ke Pulau Bulan Jerami. Tuannya hanya mampu melihat sedikit potensi yang dimilikinya, dan sebenarnya patriark tingkat gerbang naga dari Pulau Bulan Jerami lah yang berhasil mengidentifikasi bakat langka Zheng Ye. Dari situ, ia menyusun rencana untuk menggunakan teknik rahasia gaib untuk memanen semua energi dan kemampuan penting Zheng Ye guna memelihara beberapa entitas gaib dari 5 tingkat menengah. Sebelumnya, kepala suku Pulau Bulan Jerami telah memberitahu Zheng Ye bahwa jika pulau mereka sekuat dan sekaya Pulau Ngarai Biru, maka ia tidak akan mengambil pendekatan yang picik seperti itu. Sebaliknya, dia mungkin akan fokus pada pembinaan Zheng Ye, dan mungkin dia bisa menjadi immortal bumi tingkat inti emas pertama di Pulau Tajmun, tetapi pulau itu tidak memiliki cukup mata uang immortal untuk mendukung kultivasinya hingga titik itu. Zheng Ye benar-benar patah hati mendengar pengakuan itu. Setelah mengatakan dan melakukan segala yang bisa dilakukannya, Zhang Ye membawa Zheng Ye ke kamar Chen Pingan, lalu dengan lembut mengetuk pintu dan berkata, "Tuan Chen, saya telah menemukan seseorang yang sesuai dengan kebutuhan Anda." Tiba-tiba, gelombang ketakutan yang luar biasa melanda Zheng Ye, dan dia hampir tidak mampu menjaga keseimbangan tubuhnya agar tidak terjatuh. Bagaimana jika Zhang Ye telah berbohong kepadanya, dan sebenarnya ada nasib yang jauh lebih buruk menunggunya di Pulau Ngarai Biru? Sebelum dia sempat mempertimbangkan kemungkinan itu lebih jauh, pintu terbuka, dan dia bertemu Chen Pingan untuk pertama kalinya. Meskipun Zheng Ye baru berusia 14 tahun, ia sangat tinggi, tidak kalah tingginya dengan rata-rata pemuda, sehingga mata mereka berdua hampir sejajar. Chen Pingan mengenakan jubah katun tebal berwarna biru langit, dan ada jepit rambut giok putih di kepalanya. Ia tampak agak kurus dan rapuh, dan ia bukanlah seorang immortal tua seperti Zhang Ye, juga tidak menyerupai bangsawan muda seperti Lu Caisang atau Yuan Yuan. "Halo, nama saya Chen Pingan. Siapa nama Anda?" tanya Chen Pingan sambil tersenyum. Zheng Ye ingin menjawab, tetapi seluruh tubuhnya kaku seperti papan, dan dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, Zhang Ye terpaksa turun tangan dan menjawab pertanyaan Chen Pingan sebagai penggantinya. "Tuan Chen, nama anak laki-laki ini adalah Zheng Ye, dan saya menemukannya di Pulau Bulan Jerami. Dia memenuhi semua persyaratan Anda, memiliki bakat kultivasi yang luar biasa dan kedekatan alami untuk mengolah kemampuan gaib. Dia akan menjadi wadah yang sempurna untuk entitas Yin, dan tidak hanya tidak akan mengurangi umurnya sebagai wadah, tetapi justru akan membantu memperpanjang hidupnya dan meningkatkan kultivasinya." Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, lalu berbalik ke arah Zheng Ye sambil tersenyum dan berkata, "Aku punya teknik yang memungkinkanku untuk mengukur tingkat kemampuanmu. Yang perlu kau lakukan hanyalah berdiri diam untukku, apakah itu tidak masalah?" Zheng Ye tetap diam dan terpaku di tempatnya, dan Chen Pingan balas menatapnya dalam diam. Zhang Ye menepuk bahu Zheng Ye sambil tersenyum dan menyindir, "Meskipun kau sudah lupa cara berbicara, kau pasti masih bisa mengangguk." Zheng Ye akhirnya tersadar setelah mendengar itu, dan dia buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Chen Pingan meraih bahunya dan dengan lembut mengangkatnya hingga ujung jari kakinya hampir menyentuh tanah, lalu menurunkannya kembali sambil mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan memperhatikan kondisi jiwamu dengan saksama, dan jika ada sedikit saja tanda bahwa ada sesuatu yang salah, maka aku akan segera menghentikan apa yang sedang kulakukan." Zheng Ye terus terdiam. Dia tidak berani mengatakan apapun, juga tidak tahu harus berkata apa, dan seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Di Pulau Tajmun yang menyeramkan dan tidak ramah, dia sudah terbiasa diintimidasi oleh sesama murid sebelum sang patriark mengenali potensinya, jadi di hadapan seorang immortal tua dan perkasa dari Pulau Cian Gorge seperti Zhang Ye dan seorang immortal yang jauh lebih muda namun bahkan lebih berpengalaman seperti Chen Pingan, dibutuhkan seluruh kekuatannya hanya untuk bisa tetap berdiri tegak. "Mungkin anak ini tidak terlalu pintar, Tuan Chen. Haruskah saya pergi mencari kandidat lain di Danau Gulungan Bambu?" Zhang Ye menawarkan dengan sedikit kekesalan di matanya. Chen Pingan telah mengamati Zhang Ye sepanjang waktu, dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum saat menjawab, "Tidak perlu begitu. Aku cukup senang dengannya." Zhang Ye menghela napas lega dalam hati, setelah menyelesaikan tugas penting yang telah diberikan kepadanya oleh Liu Zimao. Pulau Bulan Jerami tidak berani meminta terlalu banyak, tetapi mereka juga tidak menyerahkan Zheng Ye begitu saja.
Ini adalah aturan tak tertulis di Danau Gulungan Bambu. Jika Pulau Ngarai Biru memilih untuk menyerang Pulau Bulan Jerami, maka mereka tidak hanya dapat merebut Zheng Ye dengan paksa, tetapi mereka juga dapat dengan mudah mengklaim seluruh pulau, serta semua penduduk dan kekayaannya. Namun, karena Pulau Cianggorge memilih pendekatan yang lebih beradab, mereka harus melakukan bisnis sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, mengingat Pulau Tajmun telah menetapkan harga yang cukup wajar, Zhang Ye telah mengeluarkan sejumlah mata uang abadi yang diminta tanpa tawar-menawar. Chen Ping'an sangat menyadari pengaturan yang telah dibuat, dan dia bertanya, berapa banyak yang diminta Pulau Bulan Jerami untuk Zhang Ye. Zhang Ye ragu sejenak, lalu menjawab, menurut sesepuh Pulau Bulan Jerami, bahkan dengan perkiraan konservatif, entitas yin yang dapat dipelihara Zhang Ye pada akhirnya akan setara dengan setidaknya 2 kultivator tingkat tempat tinggal. Kurangi biaya yang akan dikeluarkan untuk memelihara Zhang Ye hingga tingkat 5 menengah, dan harga akhir yang diberikan oleh Pulau Bulan Jerami adalah 10 koin hujan biji-bijian. Chen Ping'an berpikir sejenak, lalu menjawab, selain itu, saya juga harus membayar semua tenaga kerja dan sumber daya yang dikeluarkan oleh ruang memancing Anda untuk memenuhi permintaan saya, jadi saya rasa 15 koin hujan gandum adalah harga yang wajar. Catat saja untuk sementara, dan saya akan melunasinya bersama dengan semua hutang lain yang saya miliki kepada Pulau Ngarai Biru. Zhang Ye mengangguk sebagai jawaban. Baik itu Guken, Lu Caisang, atau Yuan Yuan, para tokoh terkemuka dari generasi kultivator muda ini sangat berbeda dari generasi kultivator pengembara Danau Gulungan Bambu yang lebih tua, karena mereka semua senang melanggar aturan lama, dan mereka melakukan ini sebagai cara untuk membangun reputasi mereka dan mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Zhang Ye tidak berani mengatakan bahwa mereka benar-benar salah melakukan hal itu. Lagi pula, bahkan dia pun harus memasang wajah tersenyum setiap kali bertemu dengan anak-anak nakal ini, tetapi pada akhirnya, tindakan mereka jelas tidak menyenangkan hatinya. Namun, masalahnya adalah anak muda yang tidak mengikuti aturan saat ini tampaknya lebih sukses daripada mereka yang mematuhinya, dan itu cukup membuat frustrasi bagi generasi yang lebih tua seperti Zhang Ye. Oleh karena itu, Chen Ping'an bagaikan embusan udara segar yang menyenangkan dalam cara dia melakukan sesuatu dan bersikap. Lagi pula, mengingat reputasi gemilang yang telah ia bangun di Danau Gulungan Bambu, bahkan jika ia menolak untuk mengeluarkan 1 koin kepingan salju pun, Zhang Ye dan Pulau Ngarai Biru tidak bisa berbuat banyak. Sayangnya, Chen Ping'an adalah pengecualian dari norma di Danau Gulungan Bambu, dan itu adalah pemikiran yang cukup mengecewakan bagi Zhang Ye, tetapi sesuatu yang harus dia terima. Dia adalah kultivator tingkat gerbang naga yang telah mencapai akhir perjalanannya. Tidak ada kemungkinan dia akan pernah mencapai tingkat inti emas, meskipun Liu Zimao telah melakukan segala upaya untuk membantunya meningkatkan basis kultivasinya. Sementara semua orang di Danau Gulir Bambu berjuang untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, dia hanyalah seorang lelaki tua yang masa kejayaannya telah lama berlalu. Para penyempurna Qi jauh lebih peka terhadap kerusakan tubuh dan jiwa mereka sendiri daripada orang biasa, dan baginya, rasanya seperti dia perlahan-lahan dikubur hidup-hidup, inci demi inci, tanpa ada yang bisa dia lakukan. Seandainya Zhang Ye tidak memiliki kepribadian yang relatif stabil dan tenang, dia pasti sudah melakukan sesuatu yang gila dan kurang ajar sejak lama. Bagaimanapun, ada banyak sekali cara untuk melampiaskan emosi di tempat tanpa hukum seperti Danau Gulungan Bambu. Zhang Ye diatur tempat menginap di Pulau Ngarai Sian tepat di sebelah kamar Chen Ping'an, dan saat dia duduk di tempat tidurnya malam itu, dia merasa seolah-olah waktu yang dia habiskan di Pulau Bulan Jerami adalah kehidupan sebelumnya. Baru larut malam ia berhasil tertidur dengan gelisah dan tidak tenang, dan ia tidur hingga siang hari berikutnya. Setelah membuka matanya, ekspresi bingung muncul di wajahnya saat melihat lingkungan asing di sekitarnya, dan butuh beberapa saat baginya untuk mengingat bahwa ia bukan lagi seorang kultivator Pulau Tajmun. Ia membutuhkan keberanian yang sangat besar hanya untuk bangun dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya, tetapi begitu ia melakukannya, ia melihat sosok mengerikan berjubah resmi berwarna hijau gelap, duduk di kursi bambu kecil sambil mengunyah biji bunga matahari. Zhang Ye sangat ketakutan melihat pemandangan itu sehingga ia hampir lari kembali ke kamarnya untuk bersembunyi di bawah selimut. Jadi, kau Zhang Ye? Tanya Guken. Kau berasal dari Pulau Bulan Jerami, benarkah? Keringat dingin sudah mulai mengucur di dahi Zhang Ye.
Meskipun Zheng Ye belum pernah melihat Guken secara langsung, dia pernah melihat potretnya di laporan Pulau Willow Chatkin. Semua cerita yang pernah dilihatnya tentang Guken menggambarkannya sebagai monster mengerikan yang kekuatannya hanya bisa ditandingi oleh nafsu darahnya, dan dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa melihat Guken seumur hidupnya, dan dia juga tidak ingin bertemu Guken karena pertemuan seperti itu kemungkinan besar hanya akan terjadi pada hari ketika Guken dan ikan lele raksasanya meratakan pulau bulan jerami hingga rata dengan tanah. Kau tuli atau kau memang bodoh? Bentak Guken. Zheng Ye tidak berani mengatakan apapun, dan dia tentu saja tidak berani membalas dengan kata-kata. Dia sangat bersyukur karena Guken tidak membunuhnya di tempat sehingga dia hampir berlutut sebagai tanda terima kasih. Tiba-tiba, Chen Pingan keluar dari kamarnya, dan suasana mencekik di udara langsung mereda. Saat ini kondisimu sangat rentan. Dalam keadaanmu sekarang, kamu bahkan lebih rentan terhadap infiltrasi energi yin ke titik akupunkturmu daripada orang biasa. Jadi cepatlah kembali ke rumah halaman musim semi untuk beristirahat, katanya dengan nada tegas. Guken mengangguk sebagai jawaban, dan dia menyerahkan sisa biji bunga matahari miliknya kepada Chen Pingan sambil berkata, "Baiklah, aku permisi dulu." Chen Pingan menerima biji bunga matahari darinya, lalu menjawab, "Suruh Tan Sui datang menemuiku begitu dia kembali ke darat. Aku punya sesuatu untuk diberikan padanya. Kau bisa mengandalkanku." Guken meyakinkan dengan senyum cerah. Setelah Guken pergi, Chen Pingan menawarkan segenggam biji bunga matahari kepada Zheng Ye, dan Zheng Ye buru-buru menggelengkan kepalanya. Chen Pingan membawa sebuah kursi keluar dari kamarnya sebelum meletakkannya di samping Zheng Ye, sementara dia duduk di kursi bambu yang sebelumnya ditempati oleh Guken. Zheng Ye duduk dengan gelisah di kursi, dan dia sangat cemas sehingga dia bahkan tidak tahu harus berbuat apa dengan tangan dan kakinya. Chen Pingan mulai mengunyah biji bunga matahari sambil tersenyum dan berkata, "Kau harus tinggal bersamaku setidaknya selama 2 hingga 3 tahun, mungkin bahkan hingga 7 atau 8 tahun. Kau bisa memanggilku Tuan Chen, bukan karena namaku terlalu berharga dan bergengsi untuk kau ucapkan atau semacamnya. Hanya saja, itulah panggilan semua orang di Pulau Ngarai Biru kepadaku, jadi tidak pantas jika kau memanggilku dengan sebutan lain. Kamu tidak perlu berusaha berubah untuk menyenangkan hatiku, tetaplah seperti dirimu sekarang. Pastikan untuk mengamati sebanyak mungkin dan berbicara sesedikit mungkin. Adapun apa yang perlu kamu lakukan, lakukan saja seperti yang kukatakan, tidak lebih dan tidak kurang. Bahkan jika kamu tidak sepenuhnya mengerti apa yang kukatakan sekarang, itu tidak terlalu penting." Zheng Ye mengangguk sebagai jawaban. "Apakah kamu takut hantu?" tanya Chen Pingan tiba-tiba. Zheng Ye membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi kemudian ragu-ragu. "Jangan khawatir salah bicara saat bersamaku," Chen Pingan memberi semangat. "Katakan saja apa yang terlintas di pikiranmu." Berkat dorongan semangat dari Chen Pingan, Zheng Ye menjawab, "Aku tidak takut hantu. Sejak guruku membawaku ke Pulau Bulan Jerami, aku telah melihat banyak hal kotor karena banyak kakak-kakakku yang memelihara dan merawat hantu." "Apakah kau menyimpan dendam terhadap tuanmu?" tanya Chen Pingan. Zheng Ye terdiam sambil mengerutkan bibir, dan perpaduan antara kesedihan dan keras kepala tampak di wajahnya. "Ekspresimu menunjukkan bahwa kau memang membencinya, tapi kau lebih merasa sedih karenanya, kan?" tanya Chen Pingan. "Selain itu, kau merasa bahwa gurumu sebenarnya bukanlah orang jahat. Jika bukan karena dia, mungkin kau sudah meninggal sejak lama, jadi kau masih menganggap gurumu sebagai keluarga dan Pulau Bulan Jerami sebagai rumahmu, begitu?" Zheng Ye mengangguk sebagai jawaban sambil air mata mulai menggenang di matanya, dan suaranya bergetar saat dia menjawab, "Aku tahu aku bodoh. Maafkan aku, Tuan Chen. Aku tidak yakin bisa banyak membantumu, dan mengingat betapa tidak kompetennya aku, ada kemungkinan besar aku akan membuat banyak kesalahan. Jika kau ingin memukulku atau menghukumku, aku akan menerima apapun yang terjadi." Chen Pingan menatap ke kejauhan sambil merenung, "Kau bilang ini tanda kebodohan. Aku tidak setuju." Zheng Ye begitu larut dalam kesedihannya sendiri sehingga ia gagal mendengar Chen Pingan dengan jelas. Kemudian ia menyadari bahwa ia sedang duduk di depan salah satu tokoh terpenting di seluruh danau gulungan bambu, jadi seharusnya ia memperhatikan setiap kata Chen Pingan, dan akibatnya, ia merasa semakin tidak kompeten dan bodoh karena tidak mendengar Chen Pingan dengan jelas. "Meskipun begitu, aku akan mengatakan bahwa kau terlalu penakut dan pengecut,"
Zheng Ye, lanjut Chen Ping'an. Ketika aku seusiamu, aku sudah mampu mandiri dalam hidup, dan aku tidak pernah merasa takut atau gelisah bahkan di hadapan orang-orang yang disebut penting. Chen Ping'an kemudian memijat janggut tipis di dagunya sambil bergumam pada dirinya sendiri dengan nada merendahkan diri, agak kurang ajar aku mengatakan itu. Aku harus pergi lagi ke Pulau Bambu Ungu dan meminta sebatang bambu lagi agar aku bisa membuat pedang bambu. Bersama dengan replika Agung Kuhuang yang kubeli dari Jalan Kera Menangis, aku bisa meniru Pei Qian dan menggunakan pedang salib untuk menakut-nakuti orang. Zheng Ye sangat lambat bereaksi, dan baru sekarang dia berseru, "Saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, Tuan Chen." Chen Ping'an tersenyum sambil berdiri, lalu bertanya, "Apakah kau bisa membaca? Jika ya, maka aku akan mengajarimu 2 teknik rahasia. Teknik-teknik ini bukan teknik rahasia kelas atas, tetapi tidak akan kalah dengan apapun yang kau pelajari di Pulau Bulan Jerami." Zheng Ye buru-buru berdiri dan menjawab, "Aku tahu cara membaca, tapi tuanku selalu menyebutku bodoh." "Tidak apa-apa," kata Chen Ping'an sambil mengangkat kursinya. "Jika ada bagian yang tidak Anda mengerti, Anda bisa bertanya kepada saya." Chen Ping'an melangkah melewati ambang pintu rumahnya, lalu berbalik dan mendapati Zheng Ye mengikutinya dari belakang, dengan tangan kosong. Ekspresi pasrah muncul di wajah Chen Ping'an saat dia menghela napas, "Tuanmu memang tidak salah tentang kebodohanmu. Tidakkah kau bisa setidaknya mengambil kursi bambu itu?" Ekspresi tercerahkan langsung muncul di wajah Zheng Ye saat ia buru-buru mengambil kursi itu, sementara senyum tipis muncul di wajah Chen Ping'an. Rasanya menyenangkan memiliki anak normal di sisinya. Saat pikiran ini muncul di benaknya, dia sama sekali tidak menyadari bahwa sebenarnya dia hanya 3 tahun lebih tua dari Zheng Ye. Selama beberapa hari berikutnya, Zheng Ye menghabiskan hampir seluruh waktu bangunnya di kamar Chen Ping'an, membaca isi beberapa lembar kertas itu berulang kali. Sebagai kultivator tingkat 5 bawah, dia tentu tahu cara membaca, tetapi 2 teknik rahasia yang konon tidak terlalu canggih itu ternyata sangat kompleks dan sulit dipahami, setidaknya baginya. Zheng Ye harus berhenti hampir setiap 2 atau 3 kalimat untuk mengajukan pertanyaan baru kepada Chen Ping'an. Awalnya, dia mencoba membaca seluruh teknik rahasia itu terlebih dahulu sebelum mengajukan semua pertanyaannya di akhir bacaan, tetapi semakin dia mencoba membaca dengan paksa, semakin sakit kepala yang dialaminya. Tak lama kemudian, dia berkeringat deras, dan jiwanya bahkan hampir menyerah. Ia segera tersadar kembali dengan tatapan ketakutan yang masih terpancar di matanya. Ia pernah mendengar bahwa dalam hal mengkultivasi teknik rahasia abadi, semakin canggih tekniknya, semakin berbahaya jika seseorang dengan ceroboh terhanyut di dalamnya. Jika seseorang terlalu larut dan tidak memiliki penjaga dao yang dapat menyadarkannya dari keadaan trans, maka fondasi dao agungnya dapat terganggu. Chen Ping'an selama ini hanya menjadi pengamat pasif, menyaksikan Zheng Ye mulai larut dalam teknik rahasia yang sedang dibacanya, lalu tiba-tiba meletakkan lembaran kertas di tangannya sambil terengah-engah. Barulah kemudian Chen Ping'an mengangguk sedikit tanda setuju. Bakat yang kurang menonjol bukanlah hal yang paling buruk bagi calon praktisi kultivasi. Sebaliknya, yang terpenting adalah seseorang harus membumi dan cukup fokus. Seandainya Zheng Ye bahkan tidak memiliki kekuatan konsentrasi sebesar ini, maka tugas-tugas yang telah disiapkan Chen Ping'an untuknya hanya akan mendorongnya menuju penyimpangan Qi yang tak terhindarkan. Jika memang demikian, dia tidak akan mengusir Zheng Ye, tetapi dia juga pasti tidak akan mendorongnya untuk terus berkultivasi. Dia hanya akan memperlakukan Zheng Ye seperti tetangga baru, layaknya penjaga gerbang pulau itu. Sekalipun 15 koin hujan biji-bijian itu terbuang sia-sia, dia tetap akan meminta Zhang Ye dan ruang memancing untuk mencarikan kandidat yang cocok untuknya. Setelah kejadian nyaris celaka itu, Zheng Ye telah belajar tentang batas kemampuannya sendiri, dan dia segera mengajukan pertanyaan apapun yang terlintas di benaknya, sementara Chen Ping'an dengan sabar memberikan jawaban kepadanya. Berkat surat Weibo yang sangat rinci dan interaksinya dengan Ma Yuanzi, Yu Gui, dan kultivator naturalis dari Pulau Jade Flagon, Chen Ping'an menjadi cukup mahir di bidang ini dan mampu menjawab semua pertanyaan Zheng Ye. Adapun alasan mengapa dia tidak menyertakan catatan dalam teknik rahasia untuk menjabarkan semua seluk-beluk dan poin-poin penting, itu berkaitan dengan kultivasi Zheng Ye di masa depan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena takdir telah mempertemukan mereka,
Chen Ping'an ingin Zheng Ye benar-benar mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini dan menemukan jalan untuk mencapai tingkat 5 menengah dan mungkin bahkan pencapaian yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, beri seseorang ikan dan Anda memberinya makan untuk sehari. Ajari seseorang cara memancing dan Anda memberinya makan seumur hidup. Beginilah cara Liang membesarkannya di masa lalu, dan dia bersedia memperlakukan Zheng Ye dengan cara yang sama karena dia menyayangi Zheng Ye sebagai seorang anak muda yang murni dan baik hati yang belum tercemari oleh kubangan kotor danau gulungan bambu. Kedua teknik rahasia dari Weibo ini jelas bukan teknik murahan, seperti yang diklaim Chen Ping'an. Adapun apakah Zheng Ye benar-benar mampu menguasai dua teknik rahasia tersebut, itu bukan sekadar masalah apakah dia mampu menguasainya atau tidak. Bagaimana dia akan menguasainya? Seberapa besar usaha dan kemauan yang harus dia berikan dalam prosesnya? Jika dia menguasainya dengan mudah, akankah dia benar-benar dapat menghargai kesempatan besar yang telah menghampirinya? Sepanjang perjalanan kultivasinya yang panjang, akankah dia dapat melihat ke belakang dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa semua yang telah dia capai adalah buah dari kerja kerasnya? Chen Ping'an tidak peduli metode dan filosofi apapun yang diadopsi sekte lain dalam mengajar murid-murid mereka, tetapi jika menyangkut murid-muridnya sendiri, dia hanya akan mentolerir kemajuan yang mantap dan solid meskipun terbukti agak lambat. Namun, Chen Ping'an dengan cepat menyadari betapa sulitnya tugas yang ada di hadapannya. Masalahnya adalah Zheng Ye benar-benar idiot. Di masa lalu, Chen Ping'an selalu merasa bakatnya sangat biasa-biasa saja. Ning Yao lah yang mengajarinya membaca kitab panduan guncangan gunung. Dalam hal kemampuan belajar, Li Baoping selalu dapat dengan mudah memahami melalui analogi, seringkali memahami banyak konsep yang berkaitan hanya dari satu konsep saja. Dalam hal kultivasi, ia memiliki Lin Souyi sebagai perbandingan, sementara orang yang mengajarinya seni bela diri adalah kakek Cui Chan. Dari sana, ia bertemu dengan jenius yang menakjubkan, Cao Qi, di tembok besar Ki Pedang, yang seusia dengannya, namun mampu dengan mudah mengalahkannya dalam 3 pertarungan berturut-turut. Terakhir, ada murid pertamanya, Wei Qian, yang bagi dia mempelajari teknik 18 langkah tidak lebih dari sekadar permainan, dan itu belum termasuk murid-murid seperti Lu Tai, Liu Qingshan. Meskipun Chen Ping'an telah mulai merenungkan dirinya sendiri dan telah belajar pentingnya untuk tidak meremehkan diri sendiri setelah pengalamannya di tanah suci bunga teratai, sifat asli seseorang sangat sulit untuk diubah, dan dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit rendah diri dari waktu ke waktu. Namun, di hadapan Zheng Ye yang bodoh itu, Chen Ping'an mulai merasa bahwa mungkin dia sebenarnya adalah seorang jenius kultivasi selama ini. Tidak heran jika pendekar pedang tua itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki potensi menjadi seorang immortal bumi seandainya porselen terikat dan jembatan keabadiannya tidak rusak. Seringkali Chen Ping'an harus menjelaskan satu kalimat kepada Zheng Ye berulang kali dengan teliti, membedahnya menjadi beberapa bagian dan menjelaskannya dari berbagai sudut pandang, dan bahkan setelah itu, Zheng Ye masih sering gagal untuk sepenuhnya memahami apa yang dibacanya. Dulu, ketika Ning Yao mengajarinya unsur-unsur penting dari jurus guncang gunung, Chen Ping'an merasa telah memahaminya dengan cukup baik, tetapi ketika ia benar-benar mulai berlatih meditasi berjalan 6 langkahnya, ia sangat tidak stabil dan membuat dirinya terlihat agak bodoh. Namun, ia dengan cepat mulai memahami situasinya, tetapi saat itu, ia tidak menyadari betapa beruntungnya dia. Ia tidak menyadari bahwa niat tinju yang sangat didambakan oleh para praktisi bela diri murni telah mengalir ke seluruh tubuhnya, dan meskipun niat tinjunya saat itu belum begitu menonjol, fakta bahwa niat itu ada berarti ia telah melewati rintangan besar dalam kultivasi bela diri. Untungnya, Chen Ping'an memiliki temperamen yang sangat tenang, sehingga ia mampu tetap sabar meskipun kemajuan Zheng Ye sangat lambat. Ada 3 lembar kertas secara total, dan ternyata sangat sulit bagi Zheng Ye untuk menyelesaikan 1 lembar saja dalam sehari. Oleh karena itu, dia merasa sangat bersalah setiap hari, merasa seolah-olah dia gagal memenuhi harapan Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak mencoba menghiburnya, dan dia tentu saja tidak mencoba berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya memiliki bakat yang cukup baik. Mengingat kompleksitas dunia, sangat sulit untuk tetap jujur pada diri sendiri. Semakin banyak perjuangan dan kesulitan yang dialami Zheng Ye sekarang, semakin kuat fondasi yang akan ia bangun,
dan hanya dengan demikian ia akan mampu mengembangkan ketabahan dan ketahanan yang akan memungkinkannya untuk bertahan ketika menghadapi kesulitan yang sesungguhnya. Selama berada di Pulau Ngaraisian, Chen Ping'an menghabiskan banyak waktu merenungkan masa lalu, dan dalam prosesnya, ia mencapai banyak pencerahan yang sebelumnya bahkan tidak pernah ia pertimbangkan. Misalnya, kakek Cui Chan pernah mengatakan kepadanya bahwa kemurnian seorang seniman bela diri sejati tidak berasal dari dedikasi mereka pada teknik tinju tertentu. Seseorang bisa mempelajari semua teknik tinju di dunia ini, dan itu pun tidak akan menodai kemurniannya sebagai seorang seniman bela diri. Sebaliknya, dasar kemurnian seorang seniman bela diri terletak pada niat tinjunya, dan terlebih lagi pada wataknya. Pada tahap awal perjalanan kultivasi Chen Ping'an, dia hanyalah seorang seniman bela diri tingkat kedua atau ketiga. Pada tahap itu, ujian sejati karakternya akan datang ketika menghadapi lawan yang jauh lebih tangguh darinya, lawan yang sama sekali tidak akan memberinya kesempatan. Dalam keadaan putus asa seperti itu, akankah dia masih berani menggunakan tinjunya? Akankah dia masih mampu memastikan bahwa niat tinjunya tidak melemah sedikit pun? Atau, akankah dia mampu menembus batas kemampuannya dan meningkatkan niat tinjunya ke tingkat kemurnian yang lebih tinggi? Dalam menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, seseorang harus memastikan bahwa mereka tidak terlebih dahulu mengalahkan diri sendiri. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan, betapapun tipisnya. Jika niat awal seseorang mulai goyah, maka bahkan peluang sekecil apapun akan hilang sama sekali. Dalam hal itu, mereka sebaiknya pasrah saja dan menerima nasib mereka. Setelah 3 hari 3 malam, Zheng Ye berhasil menguasai teknik rahasia itu meskipun masih belum sepenuhnya stabil, dan dia secara resmi memulai kultivasinya. Barulah kemudian Chen Ping'an memperingatkannya untuk tidak mencoba mengambil risiko yang terlalu besar dalam mengejar kecepatan. Selama Zheng Ye bisa tetap tanpa celah, Chen Ping'an bersedia menunggu, meskipun kemajuannya terbukti sangat lambat. Begitu kesalahan terjadi, akan dibutuhkan waktu dan mata uang abadi yang sangat besar untuk memperbaikinya. Metode Chen Ping'an untuk mengajarkan pelajaran ini kepadanya sangat sederhana. Setiap kali Zheng Ye melakukan kesalahan dengan mencoba terburu-buru, sehingga menimbulkan kerusakan spiritual yang membutuhkan konsumsi pil keabadian untuk pulih, Chen Ping'an akan membelikan pil tersebut untuknya, tetapi semua biaya dicatat dalam rekening Zheng Ye hingga koin kepingan salju terakhir. Pada hari itu, Zheng Ye hendak mengasingkan diri untuk pertama kalinya, dan Chen Ping'an berdiri di depan pintunya dengan ekspresi serius sambil berkata, "Kau dan aku adalah mitra bisnis, jadi aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan hubungan yang saling menguntungkan bagi kita berdua, dan mudah-mudahan kita dapat berpisah dengan baik suatu hari nanti. Namun, jangan pernah lupa bahwa aku bukan gurumu, dan aku tentu bukan pelindung daomu." Zheng Ye agak takut dengan sikap serius Chen Ping'an, dan dia buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Selama 3 hari yang mereka habiskan bersama, Chen Ping'an selalu bersikap ramah dan sabar kepadanya, dan sebagai hasilnya, Zheng Ye hampir melupakan rasa takut yang mencekam yang dirasakannya saat pertemuan pertama mereka. Sebaliknya, justru pertemuannya yang singkat dengan Guken yang tetap segar dan terpatri dalam benaknya, sampai-sampai ia bermimpi buruk tentang Guken suatu malam. Dalam mimpinya, Guken merobek dadanya dengan tangan kosong, lalu mencungkil jantung dan hatinya sebelum melahapnya dengan lahap, kemudian menjilat bibirnya dengan ekspresi bahagia. Zheng Ye hanya bisa menatap kosong ke arah rongga dadanya yang berdarah dan terbuka, dan setelah itu, ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar kencang, dan ia tidak mampu menenangkan diri untuk kembali tidur sepanjang malam itu. Saat Zheng Ye sedang mengolah teknik rahasia yang diberikan kepadanya oleh Chen Ping'an mengunjungi Pulau Moonhook dan Pulau Jade Flagon untuk menemui Yu Gui dan kultivator naturalis. Dia membayar untuk jiwa-jiwa yang terfragmentasi dan entitas yin yang mereka miliki, lalu melemparkannya ke aula dunia bawah, harta karun gaib yang dipinjamnya dari brankas rahasia Pulau Cian Gorge. Itu adalah paviliun mini sepanjang lengan yang terbuat dari bahan kayu gelap, dan bagian dalamnya terbagi menjadi 365 ruangan kecil yang menjadi tempat tinggal sempurna bagi roh yin. Baik Yu Gui maupun sang naturalis telah menyaksikan pertarungan Chen Ping'an melawan Liu Laocheng di Pulau Ngaraisian, sehingga mereka memberinya diskon 20% dari harga total. Tentu saja,
Kedua rubah tua yang licik itu tidak menjelaskan kepada Chen Pingan bahwa mereka memberikan diskon ini karena mereka khawatir dengan kemampuan bertarungnya yang hebat. Sebagai penjual, mencoba menaikkan harga untuk mendapatkan lebih banyak uang dari kantong pembeli bukanlah tugas yang mudah, tetapi ada banyak alasan yang dapat mereka gunakan untuk menawarkan diskon kepada pembeli. Chen Pingan tentu saja tidak akan membongkar rencana mereka, dan dia menerima diskon tersebut dengan beberapa kata terima kasih. Dengan begitu, mereka berhasil membuat Chen Pingan berhutang budi kepada mereka, meskipun itu adalah bantuan yang agak tidak berarti. Saat mengunjungi kedua pulau itu, Chen Pingan meletakkan rak buku bambu lamanya yang tak pernah tersentuh, yang biasa ia gunakan untuk menyimpan buku-buku tentang aula dunia bawah. Yu Gui dan sang naturalis tentu saja sama-sama menyadarinya, tetapi tak satu pun dari mereka berkomentar tentang hal itu, dan mereka berpura-pura tidak melihat apapun. Di mata mereka, fakta bahwa Chen Pingan masih hidup dan sehat bahkan setelah pertarungannya melawan Liu Laocheng adalah prestasi yang sudah patut dikagumi bahkan dari seorang kultivator tingkat pemula. Adapun ketidakmampuannya untuk memurnikan aula dunia bawah, itu jelas hanya indikasi bahwa titik akupunturnya dalam kondisi yang agak goyah, dan itu memang sudah bisa diperkirakan setelah pertempuran yang begitu melelahkan. Setelah penyempurnaan dasar pada artefak abadi selesai, artefak tersebut akan mampu mengambil bentuk tak berwujud dan disimpan di titik akupuntur seseorang. Ini bukanlah teknik yang sulit atau rumit untuk dikuasai, tetapi artefak abadi tersebut akan menempati titik akupuntur dan terus-menerus menyerap energi spiritual seseorang. Semakin tinggi kualitas artefak, semakin banyak energi spiritual yang akan diserapnya. Inilah sebabnya mengapa penjaga gerbang di tembok besar Ki Pedang mengajari Chen Pingan mantra pemurnian benda ketika memberinya rantai pengikat iblis emas itu, dan Chen Pingan berhasil mempelajarinya dengan sangat cepat. Selain mantra penyempurnaan item, faktor lain yang menentukan apakah penyempurnaan dasar dapat berhasil diselesaikan pada suatu item adalah kualitas item itu sendiri. Secara umum, seorang immortal bumi bahkan tidak akan mampu menggunakan alat pseudo celestial, apalagi menyelesaikan penyempurnaan dasar padanya. Salah satu alasan mengapa klan Fu memiliki begitu banyak kekuatan dan pengaruh di kota Naga Tua adalah karena pemimpin klannya memiliki penguasaan penuh atas senjata pseudo celestial sebagai seorang immortal bumi. Oleh karena itu, yang membingungkan bukan hanya Yu Gui dan sang naturalis, tetapi juga Liu Zimao dan semua kultivator Pulau Ngarai Biru, adalah bagaimana Chen Pingan mampu menggunakan pedang yang, kemungkinan besar, adalah senjata pseudo celestial. Meskipun usianya masih muda, ia memiliki pedang abadi pseudo celestial yang dapat ia gunakan. Ia mampu dengan mudah mengalahkan kultivator militer dalam pertarungan tangan kosong, dan ia juga memiliki 2 pedang terbang yang terikat. Semua ini sama sekali tidak masuk akal, dan justru inilah yang memungkinkan Chen Pingan untuk menyampaikan prinsip-prinsipnya tanpa terbunuh di danau gulungan bambu. Perbedaannya adalah, jika rata-rata kultivator pengembara danau gulungan bambu diberkati dengan karunia-karunianya, maka mereka hanya akan menjadi lebih tidak masuk akal dan kurang mau berkhotbah kepada orang lain. Lagi pula, mampu bersikap tidak masuk akal dan tidak perlu membuang waktu dengan kata-kata adalah inti dari memperoleh lebih banyak kekuasaan, bukan? Jika tidak, apa gunanya? Mengapa memperlakukan orang lain dengan baik ketika Anda bisa memerintah melalui rasa takut? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat di Danau Gulungan Bambu, dan selama beberapa generasi, semua kultivator di Danau Gulungan Bambu telah terbiasa dengan kenyataan ini. Tampaknya satu-satunya pengecualian adalah, ironisnya, Liu Laocheng, yang merupakan kultivator asli terkuat di Danau Gulungan Bambu. Sayangnya, Liu Laocheng bahkan tidak bersedia memberikan audiensi kepada kultivator manapun dari Danau Gulungan Bambu. Satu-satunya yang mampu menginjakkan kaki di Pulau Istana Willow adalah Master Pulau Millet Grain, dan itu pun hanya karena dia adalah mata-mata untuk Kekaisaran Li Agung. Jika tidak, dia pasti juga akan ditolak audiensi. Setelah kembali ke Pulau Ciangorge, Chen Pingan kembali mengunjungi kediaman Vermilion Chot. Di Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata, ia telah mempelajari sejarah yang penuh gejolak antara kedua negara dari Liu Chongrun, dan sebagai hasilnya, ia merasa terdorong untuk melihat plakat yang tergantung di atas pintu masuk kediaman Tali Merah dari sudut pandang yang berbeda. Chen Pingan mengusap dagunya, berpikir dalam hati bahwa mungkin sudah waktunya untuk bercukur, kecuali jika dia ingin memiliki janggut tebal seperti Su Yuanxia.
Ma Yuanzi muncul di pintu masuk rumah besar itu dan meluapkan amarahnya, menyuruh Chen Pingan untuk pergi dari hadapannya. Chen Pingan tidak menurutinya. Masih ada hal-hal yang perlu dibicarakan. Setelah melampiaskan amarahnya, Ma Yuanzi akhirnya menyatakan alasan di balik kemarahannya itu. Laporan Pulau Willow Chatkin mengatakan bahwa kunjungan terakhir Anda ke Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata adalah ketika Anda dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang mengantar Anda ke paviliun cahaya harta karun untuk menemui Liu Chongrun. Laporan itu juga mengatakan bahwa Liu Chongrun kemungkinan besar menyukai Anda, dan ada kemungkinan besar Anda akan menjadi tetua tamu Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata suatu hari nanti. Chen Pingan memutar matanya sebagai respons. Benarkah itu tidak benar? Tanya Ma Yuanzi dengan ekspresi skeptis. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan. Ma Yuanzi segera tersenyum sambil berkata, aku tahu rumor itu salah. Seorang pria dengan standar moral tinggi sepertimu tidak akan pernah mencoba merebut Liu Chongrun dariku. Mohon maafkan aku atas perilaku kasar dan tidak pantasku barusan. Silakan duduk di rumahku, Tuan Chen. Asalkan kau berjanji tidak akan pernah terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan Liu Chongrun seumur hidupmu, aku bisa memberimu diskon setengah harga untuk kesepakatan kita. Aku tidak berniat melanggar aturan dengan Tuan Pulau Liu, tapi bagaimana jika dia mencoba mendekatiku? Tanya Chen Pingan. Ma Yuanzi tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu. Anda pria yang humoris, Tuan Chen. Bagaimana mungkin Liu Chongrun menyukai Anda? Selama dia tetap waras, itu tidak mungkin. Namun, kemudian ia merendahkan suaranya sambil melanjutkan, tetapi jika hari seperti itu benar-benar datang, maka saya mohon Anda untuk menahan diri dan menolaknya. Anda perlu menunjukkan kebajikan yang diharapkan dari seorang pria terhormat seperti Anda. Seperti kata pepatah, istri teman dekat harus dibiarkan sendiri seumur hidup. Saat berjalan-jalan di kediaman Vermilion Chot bersama Ma Yuanzi, Chen Pingan hampir tak sanggup menahan keinginan untuk memberitahu Ma Yuanzi tentang apa yang Liu Chongrun pikirkan tentang dirinya. Ia harus berusaha keras menelan kata-katanya, dan pada akhirnya, ia hanya bisa menghela napas dalam hati mengingat kisah tragis di antara keduanya, dan pikiran bahwa ia harus kembali ke Pulau Jepit Rambut Bertatahkan Permata langsung membuatnya sakit kepala hebat. Dia hanya bisa meyakinkan Ma Yuanzi bahwa dia tidak akan pernah mencoba merayu Liu Chongrun, dan dia juga tidak memiliki perasaan romantis terhadapnya. Ma Yuanzi sangat senang mendengar ini, dan sebelum duduk di aula, dia melirik Chen Pingan, lalu berkata, dulu ketika kau pertama kali datang ke Pulau Ngarai Biru, aku sedikit merasa tidak aman, tetapi dalam keadaanmu sekarang, kau tidak jauh lebih tampan dariku, jadi aku tidak perlu khawatir tentangmu sama sekali. Terima kasih atas kepercayaanmu, jawab Chen Pingan dengan nada kesal sambil menyingkirkan rak buku bambu dari punggungnya sebelum mengeluarkan aula dunia bawah. Begitu Chen Pingan meletakkannya di atas meja, mata Ma Yuanzi langsung tertuju pada aula dunia bawah, dan dia menatapnya dengan saksama tanpa berkedip sambil berkata dengan lugas dan jujur, aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk Pulau Ngarai Biru selama bertahun-tahun dengan harapan suatu hari nanti aku dapat memberikan kontribusi yang cukup untuk pulau ini sehingga dapat menerima harta karun ini dari Tuan sejati sebagai imbalan. Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, aku siap menabung dan membelinya, meskipun aku harus menjual semua yang kumiliki. Aula dunia bawah adalah harta karun terikat yang paling berharga bagi kami para kultivator hantu, dan seorang kultivator hantu abadi bumi akan terlalu malu untuk bertemu dengan sesama kultivator hantu jika mereka tidak memiliki aula dunia bawah. Meskipun begitu, bahkan aula dunia bawah pun memiliki tingkatan kualitas yang berbeda. Ini adalah tipe yang paling dasar, dan itu sudah merupakan harta yang sangat berharga. Kau lihat neraka kecil yang terukir di bagian bawahnya. Kudengar kultivator hantu tingkat Naschen terkuat di benua botol berharga timur kita memiliki aula dunia bawah, neraka besar, dan itu benar-benar menyerupai bangunan tinggi, dengan 3.600 ruangan di dalamnya. Jiwanya dapat menjelajahinya seperti sedang berjalan-jalan santai, dan hal itu dapat meningkatkan basis kultivasinya dalam proses tersebut. Mungkin aku akan menjualnya padamu saat aku meninggalkan danau gulungan bambu, kata Chen Pingan. Aku memang menunggu kau mengatakan itu, kata Ma Yuanzi sambil tersenyum cerah. Setelah melakukan pembayaran, Chen Pingan dibawa oleh Ma Yuanzi ke sumur di halaman belakang kediaman Vermilion Chot, dan Ma Yuanzi memerintahkannya untuk meletakkan aula dunia bawah ke tanah.
Ma Yuanzi mengeluarkan panji pemanggil jiwa, lalu mulai melafalkan mantra sambil mengumpulkan energi spiritualnya, dan kepulan asap mulai membubung keluar dari panji tersebut. Setelah mendarat di tanah, asap itu berubah menjadi kumpulan entitas yin, sementara lengan-lengan pucat pasi mulai menjulur ke atas bibir sumur saat lebih banyak entitas yin muncul dari dalam. Jelas bahwa sumur itu memiliki efek penaklukan yang lebih kuat pada entitas yin, dan bahkan setelah mereka keluar dari sumur, mereka masih linglung untuk beberapa waktu, sehingga berdiri pun menjadi tugas yang sangat sulit. Ma Yuanzi tidak peduli dengan kondisi mereka, dan dia mengumpulkan makhluk-makhluk gaib itu. Setelah itu mereka menyusut hingga seukuran biji mustard sebelum memasuki aula dunia bawah. Chen Ping'an sudah pernah menyaksikan pemandangan serupa pada 2 kesempatan sebelumnya bersama Yu Gui dan kultivator naturalis, jadi itu adalah sesuatu yang sudah biasa baginya. Saat Chen Ping'an bersiap untuk meninggalkan kediaman Vermilion Chot, Ma Yuanzi tetap berdiri di samping sumur, dan tiba-tiba bertanya, apa gunanya bersusah payah seperti ini? Kau telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga tanpa hasil apapun. Aku jelas sudah kalah, tapi setidaknya, aku akan bisa sedikit tenang, jawab Chen Ping'an. Kau melakukan semua ini hanya demi ketenangan pikiran. Ma Yuanzi mencibir. Bukankah ini harga yang terlalu mahal untuk sesuatu yang begitu sepele? Orang yang memberimu ketenangan pikiran adalah Liu Chongrun. Demi dia, kau bahkan rela menyelinap ke perbatasan kekaisaran Vermilion bercahaya untuk membunuh orang-orang yang telah menyakitinya di masa lalu, dan pada akhirnya itu bahkan mengorbankan nyawamu. Namun mengapa aku tidak melihatmu menyesali perbuatanmu? Balas Chen Ping'an. Ma Yuanzi tidak bisa menjawab, tetapi ia hanya terdiam sejenak sebelum tersenyum dan berkata, itu bukan hal yang sama. Aku melakukan apa yang kulakukan dengan harapan memperbaiki citraku di mata Liu Chongrun, dan tujuan utamaku adalah agar dia menjadi pasangan Daoku. Aku akan puas meskipun hanya bisa melakukan beberapa tindakan keintiman fisik dengannya beberapa kali. Lagi pula, sebagai seorang juru masak kekaisaran rendahan, putri yang agung dan perkasa selalu menjadi tujuan hidupku. Sebaliknya, apa yang kau dapatkan dari ini? Jalan kita tidak sejalan, jadi tidak ada gunanya membahas masalah ini lebih lanjut, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Ma Yuanzi menghela napas sedih. Kau dan aku sama-sama terlahir dengan sifat yang sama. Kita berdua ditakdirkan untuk dibenci oleh wanita karena penampilan kita yang buruk rupa. Pastikan untuk sesekali mengunjungi kediaman Vermilion Chotku. Setiap kali aku melihatmu, aku merasa sedikit lebih baik tentang diriku sendiri. Kali ini, giliran Chen Ping'an yang terdiam, dan dia meletakkan rak buku bambunya sebelum meninggalkan kediaman Vermilion Chot. Memang benar bahwa dia tidak terlalu tampan, dan penampilannya juga agak berantakan saat ini, tetapi meskipun begitu, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Ma Yuanzi dalam hal penampilan. Sekalipun dia bersedia memberikan konsesi seperti itu, orang tuanya pasti akan sangat menentangnya. Setelah meninggalkan rumah besar itu, senyum tipis muncul di wajah Chen Ping'an. Pada saat itu, Hongsu tidak lagi berada di kediaman Vermilion Chot. Liu Zimao telah memerintahkan pelayannya untuk membawa Hongsu ke kediamannya Hengbo untuk bekerja sebagai pelayan wanita, dan tampaknya, dia berada di posisi kekuasaan kecil, dengan hampir 20 pelayan wanita di bawah komandonya. Ma Yuanzi cukup bingung dengan pengaturan ini, tetapi dia tentu saja tidak berani menolak Liu Zimao karena masalah sepele seperti itu. Chen Ping'an pernah mengunjunginya sekali, dan itu adalah pertama kalinya dia datang ke kediaman Hengbo. Saat itu, Hongsu sedang dalam suasana hati yang agak buruk. Chen Ping'an tahu bahwa sebagai orang luar dari kediaman Vermilion Chot, dia seperti seorang pejabat daerah yang tidak dikenal yang tiba-tiba dipromosikan untuk bertugas di pemerintahan pusat ibu kota. Terlebih lagi, dia juga diberi peran administratif kecil, sehingga dia pasti menjadi korban perundungan dan pengucilan oleh rekan-rekannya dan bawahannya. Namun, Hongsu tetap sangat senang karena Chen Ping'an datang berkunjung. Chen Ping'an menolak tawaran pelayan untuk mengajaknya berkeliling kediaman Hengbo, dan malah meminta Hongsu untuk menemaninya berkeliling menggantikan pelayan tersebut, dan baru setelah itu ia berangkat. Tidak lama setelah itu, Hongsu mengajukan izin cuti 2 jam kepada pelayan, lalu meninggalkan kediaman Hengbo untuk pergi ke pintu masuk pulau menemui Chen Ping'an. Namun, pintu kamarnya tertutup rapat, jadi dia pergi ke dermaga untuk menunggunya, tetapi akhirnya,
dia tidak kembali tepat waktu, dan dia harus kembali ke kediaman Heng Bo dengan perasaan kecewa, tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepadanya. Tanpa sepengetahuannya, Chen Pingan sebenarnya telah duduk di belakang meja di kamarnya sepanjang waktu. Ia tentu menyadari tujuan kunjungan Hong Su, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terlalu terlibat dengannya mengingat statusnya dan situasi yang sedang dialami Hong Su saat ini. Selama kunjungannya hari itu, Liu Zimao sengaja menyinggung soal wanita berkerah terbuka, yang merupakan sesuatu yang dipicu oleh Guken. Di mata Chen Pingan, ini adalah tindakan yang agak sinis dan ceroboh, dan sebagai tanggapan, ia berkomentar setelah mendengar tentang betapa mahirnya Liu Zimao dalam menyeduh teh, yang berfungsi sebagai peringatan halus agar ia tidak mencoba melakukan hal-hal yang tidak senonoh lagi. Tentu saja, Liu Zimao mampu membaca maksud tersirat dengan segera, dan dia tidak lagi berusaha untuk memecah belah hubungan antara Chen Pingan dan Guken. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Pingan menyadari bahwa ia harus mengerahkan banyak upaya mental untuk mempertahankan persahabatan di Danau Gulungan Bambu, dan memiliki teman sejati di sini hampir pasti akan merugikannya di masa depan. Namun, ia juga menyadari bahwa memiliki teman seperti Hong Su di Pulau Cian Gorge sangat penting bagi kondisi mentalnya. Itu seperti aliran air yang menetes. Jumlahnya tidak akan cukup untuk mengisi kembali sungai yang kering di hatinya, tetapi perbedaan antara memiliki aliran air dan tidak memilikinya bagaikan siang dan malam. Untuk membalas budi Ibu Guken, Chen Pingan telah melakukan banyak hal untuk keluarganya, termasuk mencoba mendapatkan air untuk mereka di tengah malam saat musim kemarau. Dia tidak pernah berhasil mendapatkan air karena diawasi oleh para pemuda yang jauh lebih kuat yang berpatroli di malam hari, tetapi selama masih ada air yang tersisa, masih ada harapan. Betapapun waspadanya para pemuda itu, mereka pasti akan tertidur atau kehilangan konsentrasi pada akhirnya, dan Chen Pingan akan memanfaatkan kesempatan itu, bergegas keluar dari persembunyian untuk menggali bendungan kecil dari tanah di hulu sumber air, sehingga air dapat mengalir sampai ke ladang keluarga Guken. Dia akan berlari di sepanjang aliran air, lalu membangun bendungan kecil untuk mengarahkan air ke ladang. Permukaan air akan perlahan naik sedikit demi sedikit, dan begitu bendungan penuh, dia akan membongkar bendungan tersebut untuk membiarkan air mengalir ke bawah. Selama tahun-tahun itu, Guken dan ibunya hampir tidak pernah perlu khawatir tentang air, dan mereka tidak pernah harus berselisih dengan para petani di lingkungan mereka karena masalah air. Chen Pingan tidak pernah merasa bahwa dia melakukan ini untuk membalas budi mereka. Sebaliknya, dia merasa bahwa itu hanyalah sesuatu yang diharapkan darinya. Ada banyak masalah di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan, tetapi selama seseorang dapat berdamai dengan dirinya sendiri, maka mereka akan dapat hidup dengan baik, dan mungkin hidup bahkan tidak akan terasa begitu menyakitkan atau berat bagi mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pada hari itu, Zheng Ye terhuyung-huyung melewati pintu dengan darah berlumuran di wajahnya. Chen Pingan sudah berdiri di luar pintu, dan dia membantu Zheng Ye kembali ke dalam ruangan untuk duduk di dekat meja sebelum mengeluarkan sebotol pil. Pil-pil itu bukanlah pil berkualitas tinggi, hanya jenis pil biasa dari brankas rahasia Pulau Ngaraisian yang harganya 1 koin panas kecil, dan biasanya dibeli dalam jumlah besar oleh kultivator tingkat tempat tinggal dan tingkat pengamatan laut, jadi tentu saja lebih dari cukup untuk seorang pemurniki tingkat ketiga seperti Zheng Ye. Tidak ada gunanya memberi makan kultivator tingkat 5 bawah pil premium yang mengandung terlalu banyak energi spiritual karena mereka tidak akan mampu mempertahankan energi spiritual tersebut dan mengubahnya menjadi energi mereka sendiri. Zheng Ye menelan pil itu dengan raut wajah penuh rasa bersalah, dan ia hampir menangis sambil meminta maaf. "Maafkan saya, Tuan Chen, saya terlalu ambisius." Chen Pingan melambaikan tangan sambil menjelaskan kepada Zheng Ye, "Bukan begitu. Kamu tidak terlalu ambisius hari ini. Sebaliknya, ini hanyalah rintangan yang mau tidak mau harus kamu atasi, dan kamu gagal kali ini. Karena itu, aku tidak akan membebankan biaya pil ini padamu. Kamu harus tahu perbedaan antara kegagalan karena terlalu ambisius dan kegagalan karena terlalu berhati-hati karena takut gagal. Setelah mempelajari perbedaan antara keduanya, Anda harus menemukan titik tengah yang berfungsi sebagai keseimbangan sempurna. Jika tidak, setiap kali Anda menghadapi hambatan dalam kultivasi Anda akan menghadapinya dengan terlalu agresif dan ambisius, atau mundur karena takut dan ragu-ragu, yang keduanya akan menghambat kemajuan Anda.
Akan saya ingat itu, Tuan Chen. Janji Zheng Ye sambil tersenyum dan mengusap wajahnya. Pastikan untuk berpikir secara teratur dan mendalam tentang kultivasimu, lanjut Chen Pingan. Jika tidak, kamu akan terus stagnan atau mengalami kemajuan yang sangat lambat. Kamu sudah mengakui bahwa kamu tidak terlalu pintar, jadi kamu perlu berpikir lebih banyak daripada kultivator rata-rata. Ada banyak hal yang tidak perlu dipikirkan oleh mereka yang lebih pintar darimu, tetapi kamu harus berusaha lebih keras jika ingin bisa menyamai mereka. Zheng Ye mengangguk sebagai jawaban. Ini adalah prinsip yang sangat sederhana yang dapat ia pahami dengan baik. Chen Pingan melepaskan labu penunjang pedang dari pinggangnya sebelum menyesap anggur, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, hanya setelah melakukan segala daya upaya untuk memastikan bahwa kau telah melakukan segala kemungkinan, barulah kau berhak sedikit mengeluh tentang situasimu. Di masa lalu, Chen Pingan pasti akan mengatakan bahwa mengeluh itu tidak dapat diterima, bahkan jika semua upaya yang mungkin telah dilakukan, tetapi dia tidak akan mengatakan hal seperti itu dalam situasi ini. Chen Pingan menginstruksikan Zheng Ye untuk fokus pada istirahat dan pemulihan, namun tepat saat ia hendak pergi, ia tiba-tiba menoleh dan memandang keluar jendela. Zheng Ye mengikuti pandangannya keluar, tetapi tidak melihat sesuatu yang aneh. Fokus, Chen Pingan menegur dengan tegas, dan Zheng Ye segera menutup matanya. Chen Pingan meninggalkan ruangan dan menutup pintu, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya sendiri, alih-alih berjalan-jalan ke dermaga seperti yang biasanya dia lakukan untuk menikmati pemandangan. Setelah masuk, dia mengeluarkan aula dunia bawah dari rak buku bambunya, lalu melemparkan serangkaian koin berbentuk kepingan salju ke dalamnya. Mata uang abadi disebut demikian karena kemurnian energi spiritual yang dikandungnya, yang tidak condong ke arah yin atau yang, sehingga dapat digunakan baik oleh kultivator maupun entitas gaib. Chen Pingan duduk di mejanya, lalu membuka buku catatan yang seluruhnya berisi catatan tulisan tangan. Dia mengeluarkan pil tempat tinggal air dari pulau jepit rambut bertatahkan permata sebelum menelannya, lalu menutup matanya untuk bermeditasi. Saat semburan energi spiritual perlahan mengalir ke istana airnya, dia membuka matanya dan membaca kembali nama-nama dan informasi dasar orang-orang di halaman pertama buku catatan. Halaman ini berisi catatan tentang total 9 orang. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam, lalu mulai melafalkan mantra dalam hati sambil menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya untuk membuat segel pedang sebelum mengarahkannya ke aula dunia bawah di atas meja, mengeluarkan perintah gaib untuk memanggil 9 entitas yin yang belum sempurna. Jimat-jimat telah diletakkan di ruangan itu, dan sebuah formasi juga telah dibuat, mengubah ruangan itu menjadi lingkungan dunia bawah yang cocok bagi entitas gaib untuk kembali ke dunia orang hidup. Terdapat 3 jimat secara keseluruhan, salah satunya adalah jimat perlindungan tempat tinggal air awan dari kitab penghindar kematian otentik, dan di tengah inti jimat tersebut terdapat prasasti yang dibuat oleh guru 3 gunung dan 9 penguasa. Jimat kedua adalah jimat belalang cemara yang mampu menundukkan atau memanggil entitas gaib sesuai dengan keinginan penggunanya. Jimat terakhir disebut jimat kuku kayu persik, dan telah diberikan kepadanya oleh kultivator naturalis dari Pulau Jade Flagon. Jimat ini memiliki efek penekan terhadap sifat jahat entitas yin dan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kewarasan dan kejernihan pikiran mereka. Adapun formasi yang telah dibuat di ruangan itu untuk tujuan memelihara entitas yin di dunia orang hidup, Chen Pingan mempelajarinya dari Yu Gui. Untuk membangun formasi tersebut, Chen Pingan meminta bantuan orang lain untuk mengangkut bongkahan besar batu biru dari dasar danau gulungan bambu ke tepi danau. Ia kemudian memahatnya menjadi lempengan batu biru dan mengukir beberapa rune di atasnya sebelum menancapkannya ke tanah sebagai fondasi formasi. Selain itu, tanah keberuntungan telah dibeli untuknya oleh para petani Pulau Cian Gorge dari pulau lain, dan telah dikuburkan di titik-titik strategis di tanah dekat lempengan batu tersebut. Setiap kali Chen Pingan menyebut nama, sesosok makhluk yin akan muncul dari aula dunia bawah sebelum berdiri di atas lempengan batu biru, yang menempati separuh ruangan. Kesembilan entitas yin ini berasal dari kediaman mantan kepala tamu tetua Pulau Ngarai Cian dan kakak laki-laki Guken, dan mereka termasuk para pelayan dan wanita bangsawan. Sebelumnya, Chen Pingan telah menggunakan teknik rahasia gaib untuk menjadi pemilik sementara aula dunia bawah ini, dan setelah itu, dia memberitahu semua entitas yin di setiap ruangan aula dunia bawah tentang namanya,
hubungannya dengan Guken, tujuan tinggalnya di Pulau Ngaraisian, dan apa yang direncanakannya. Ini adalah 9 orang yang telah menderita kematian mengerikan sebelum disiksa bahkan dalam kematian sebagai entitas Yin. Mereka menyimpan berbagai macam emosi negatif, termasuk kemarahan, kesedihan, keputusasaan, kebencian, kecurigaan. Dengan 9 entitas Yin berdiri di hadapannya, Chen Pingan bertanya, apakah kalian memiliki keinginan terakhir yang ingin kalian penuhi atas nama kalian? Bisa untuk diri kalian sendiri, untuk orang yang kalian cintai, untuk sekte kalian, apapun. Katakan padaku, dan aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi keinginan kalian. Selain tumpukan buku catatan, labu penunjang pedang Chen Pingan juga berada di mejanya, serta 6 jimat kecantikan kulit rubah yang dibuat dengan teliti untuknya oleh klan Su dari kota angin sejuk. Figur kertas jimat ini dapat menampung entitas Yin dan memungkinkan mereka untuk berkeliaran di dunia orang hidup dalam wujud wanita yang digambarkan pada jimat tersebut. Chen Pingan terdiam sejenak, lalu melanjutkan, jika kita menelusuri semuanya kembali ke akarnya, aku berhutang budi pada kalian semua karena ikan lele Guken diberikan kepadanya olehku. Itulah mengapa aku melacak kalian semua untuk menebus kesalahan. Dalam arti tertentu, dapat juga dikatakan bahwa aku tidak berhutang budi pada kalian karena kita saat ini berada di danau gulungan bambu. Menurut ajaran Buddhisme, ada beberapa ikatan karma di antara kita, tetapi tidak terlalu signifikan. Disebutkan dalam kitab suci Buddha bahwa semua penderitaan seseorang dalam kehidupan ini dapat dikaitkan dengan peristiwa kehidupan masa lalunya. Jika kita mengikuti ajaran legalisme, maka tidak ada ikatan karma sama sekali di antara kita. Ajaran legalisme menyatakan bahwa selama seseorang melepaskan diri dari dunia fana dan hanya fokus pada pengejarannya terhadap Dao Agung, maka semua ikatan dengan orang lain akan putus dengan sendirinya. Namun, saya rasa ini tidak benar, jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda. Kesembilan entitas Yin itu tetap diam. Terlepas dari keadaan emosional dan mental mereka saat itu, ketika mereka menatap Chen Pingan, mereka merasa bahwa emosi yang mereka lihat dalam dirinya berbeda dari emosi entitas Yin di sekitar mereka. Rasanya seperti bercermin dan melihat bayangan diri mereka sendiri. Tiba-tiba, seorang wanita berkerah terbuka tiba-tiba menuntut dengan marah, aku ingin kau bunuh diri sebagai bentuk pertobatan. Bisakah kau melakukannya? Tentu saja tidak, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa repot-repot berakting seperti ini? Kau hanyalah seorang penipu, ejeknya. Kau pantas mati, sama seperti bajingan itu, Guken. Kalian berdua sebaiknya berbuat baik kepada dunia ini dan matilah. Chen Pingan menatapnya. Chen Pingan menatap wanita itu dalam diam saat wajahnya berubah meringis karena kebencian yang mendalam, dan dia bergegas maju, mencoba menerobos batas lempengan batu biru itu, hanya untuk terlempar kembali dengan bunyi tumpul seolah-olah dia menabrak dinding tak terlihat. Kemudian dia berusaha berdiri dan mulai mencakar penghalang tak terlihat itu dengan tatapan gila di wajahnya sambil menjerit marah, kalian berdua pantas mendapatkan nasib terburuk yang mungkin menimpa kalian. Kami sudah mati, namun kalian di sini, memanggil kami dengan kedok kebaikan palsu hanya agar kalian bisa mengejek kami. Kalian lebih pantas mati daripada Guken. Pada akhirnya, dia ambruk ke tanah dan menangis terseduh-seduh. Chen Pingan bangkit berdiri, dan 8 entitas Yin lainnya di atas lempengan batu biru itu seketika mundur selangkah karena takut dan cemas. Lalu dia berjalan mengelilingi mejanya dan berjongkok di luar lempengan batu biru itu. Wanita itu mengangkat kepalanya sambil bertanya, aku hanya ingin hidup. Apakah itu salah? Tidak sama sekali, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Dia tidak meminta saya untuk menyampaikan pesan apapun kepada Anda, jawab Chen Pingan sambil menggelengkan kepalanya. Ia duduk bersila di tanah sambil berkata, namamu Bai Likao, dan nama aslimu adalah Mai Meier. Kau adalah seorang penyempurna Qi tingkat 3 yang berasal dari negara Sikat Batu, dan kau telah dijodohkan sejak lahir. Ketika kau berusia 14 tahun, bakatmu dalam kultivasi ditemukan oleh para kultivator ruang memancing di Pulau Ngarai Biru, dan mereka membelimu dari orang tuamu seharga 300 tael perak. Orang tuamu berubah pikiran di menit terakhir, menuntut 300 tael perak lagi, hanya untuk dibunuh oleh kultivator ruang memancing tepat di depanmu. Setelah dibawa ke Pulau Ngaraisian, kau menarik perhatian tetua tamu utama pulau itu dan dibawa olehnya sebagai wanita tanpa ikatan pernikahan.
Kau membenci nama Bai Meier, jadi kau mengganti namamu menjadi Bai Likao, menghabiskan 12 koin kepingan salju di ruang dupa untuk tujuan ini. Pada akhirnya, kau menemui ajalmu di tangan naga banjir di bawah Guken, dan tubuhmu berada dalam keadaan mengerikan. Kau menyimpan dendam yang mendalam, dan itulah mengapa 3 jiwa abadi dan 7 wujud fanamu sebagian besar terpelihara. Setelah kau meninggal, kau diculik oleh Ma Yuanzi dari kediaman Vermilion Chot dan dilemparkan ke dalam sumurnya untuk dijadikan prajurit hantu. Setelah itu, aku mengeluarkanmu dari sumur dan menempatkanmu di aula dunia bawahku. Wanita itu menyeka air mata dari wajahnya sambil berteriak, kau bisa melakukan apapun padaku, tapi aku tidak akan pernah tenang sampai Guken mati. Aku akan mengingatnya selamanya. Jika kau begitu kuat, mengapa kau tidak menghapus jiwaku dari muka bumi saja? Dengan begitu, kau tidak perlu repot-repot menebus kesalahanmu. Chen Pingan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, lalu berdiri. Seorang entitas yin muda lainnya yang dulunya adalah seorang wanita berkerah terbuka berkata dengan malu-malu, aku ingin tetap berada di dunia ini, meskipun harus sebagai entitas yin, tetapi aku tidak ingin disiksa lagi. Apakah itu mungkin? Tentu saja, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Jika ada keinginan yang ingin kau sampaikan, jangan ragu untuk memberitahuku. Ekspresi gembira terpancar di wajahnya, dan dia memberi hormat sebagai tanda terima kasih kepadanya. Entitas yin perempuan lainnya dengan tatapan dingin di wajahnya menunjuk ke aula dunia bawah di atas meja sambil berkata, aku ingin memasuki siklus reinkarnasi dan tidak lagi terkurung dalam sesuatu seperti itu. Apakah itu keinginan yang dapat kau penuhi? Aku bisa dengan mudah melepaskanmu ke dalam siklus reinkarnasi, tetapi aku tidak bisa menjamin bahwa kau akan terlahir kembali sebagai manusia di kehidupanmu selanjutnya, dan aku juga tidak bisa memastikan bahwa kau akan dapat menikmati kehidupan yang baik, jawab Chen Pingan. Yang bisa kulakukan hanyalah mengadakan upacara pemujaan surgawi Taois dan upacara pembebasan air dan tanah Buddha untukmu dan semua jiwa yin lainnya yang ingin bereinkarnasi sebagai cara untuk mengumpulkan karma baik bagimu. Selain itu, saya juga akan melakukan beberapa hal lain untuk mengumpulkan karma baik, seperti mendirikan warung bubur atas nama kalian untuk membantu orang-orang yang kehilangan rumah mereka di Stone Bruce Nation yang dilanda perang. Ada banyak hal yang dapat saya lakukan untuk kalian semua yang ingin bereinkarnasi. Wanita itu jelas terkejut mendengar hal ini, dan dia tampak berubah pikiran saat berkata, bisakah saya memikirkannya dulu sebelum mengambil keputusan? Tentu saja, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Apakah Anda juga tahu nama saya? Tanya wanita itu tiba-tiba. Ya, jawab Chen Pingan. Aku juga tahu bahwa kaulah yang menulis semua bait-bait puisi yang dipasang di banyak tempat yang tidak penting di bekas rumah besar itu. Rumah besar itu sekarang telah berganti nama menjadi rumah halaman musim semi, dan aku mencoba mencari beberapa bait puisimu, tetapi semuanya telah diganti. Air mata mulai mengalir di wajah wanita itu. Maafkan saya, kata Chen Pingan. Wanita itu tetap diam sambil terus menangis. Di antara entitas yin lainnya terdapat seorang pria parubaya yang sangat penakut, yang dulunya seorang pelayan, dan ia memiliki kebiasaan berbicara kepada orang lain dengan membungkuk sebagai tanda penghormatan. Setelah mengumpulkan keberanian sejenak, ia berkata dengan suara gemetar, Yang Mulia Dewa, nama saya Jia Gao. Tidak masalah jika Anda tidak tahu nama saya, dan Anda tentu tidak perlu mengingatnya. Keinginan saya adalah dapat mengunjungi makam orang tua saya dan mempersembahkan dupa. Namun, makam mereka agak jauh. Mereka berada di negara bawahan kecil Kekaisaran Vermilion bercahaya yang disebut negara cahaya musim semi. Jika kau tidak ingin melakukan perjalanan itu, lupakan saja. Satu-satunya keinginanku yang lain adalah agar kau mengadakan upacara pemujaan surgawi dan ritual pembebasan air dan tanah yang kau sebutkan sebelumnya untuk mengumpulkan karma baik bagi kita sehingga aku dapat memasuki siklus reinkarnasi. Jika kau dapat melakukan itu, maka aku tidak akan lagi membenci Guken. Chen Pingan mengangguk sambil menjawab, aku tahu dari mana kau berasal. Aku akan mengunjungi negara cahaya musim semi, dan aku akan memanggilmu begitu aku sampai di sana. Jia Gao seketika menangis terseduh-seduh karena rasa syukur sambil membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, Yang Mulia Dewa. Saya harus merepotkan Anda untuk membayar biaya pemakaman saya. Semoga saya dapat membalas budi Anda di kehidupan selanjutnya. Chen Pingan berbalik untuk mengambil labu penempaan pedangnya,
lalu meneguk anggur dalam jumlah besar sebelum bertanya, "Hanya itu? Hanya itu yang kau inginkan dariku?" "Ini sudah lebih dari cukup." Jia Gao buru-buru menjawab. Tiba-tiba, entitas yin laki-laki lainnya melangkah maju dengan senyum menjilat di wajahnya sambil menggosok-gosokkan tangannya dan berkata, "Aku tidak ingin bereinkarnasi, dan aku tidak akan berani merepotkanmu untuk melakukan semua hal itu demi mengumpulkan karma baik untukku. Aku hanya punya satu keinginan kecil, dan itu tidak akan menghabiskan sepeser pun koin salju, dan tidak akan merepotkanmu sama sekali. Namamu Zhaoxi, kan? Silakan katakan apa yang kamu inginkan." Chen Pingan bertanya dengan ekspresi datar. Pria itu dulunya adalah seorang pengurus rumah besar halaman musim semi, dan dia melirik entitas wanita yin berkerah terbuka di sampingnya, lalu berkata, "Satu-satunya keinginan saya adalah dapat tinggal di rumah besar Anda yang terhormat dan memiliki beberapa wanita berkerah terbuka di bawah perintah saya, seperti yang saya miliki ketika saya masih hidup. Selain itu, saya ingin dapat mengunjungi mereka dan memuaskan beberapa dorongan maskulin bawaan saya. Dulu, ketika aku masih hidup, aku hanya berani melirik beberapa kali pada para wanita berkerah terbuka di istana, dan aku bahkan tidak berani menatap mereka terlalu lama. Jadi mohon kabulkan permintaanku ini, wahai makhluk abadi yang terhormat. Jika tidak, maka aku tidak akan bisa beristirahat." Wanita berkerah terbuka pertama yang berbicara, wanita muda bernama Bai Likao, menoleh kepadanya dengan seringai dingin. Chen Pingan mengangguk sambil menjawab, "Tentu, itu bisa diatur dengan mudah." "Terima kasih, Yang Mulia Dewa," kata Zhaoxi dengan penuh rasa syukur. Chen Pingan bahkan tidak perlu membolak-balik buku catatan di mejanya saat dia berkata, "Zhaoxi, klanmu telah menetap di Pulau Ngarai Biru selama beberapa generasi, dan sebelumnya kau bertugas sebagai pengurus di kediaman Lentera Bunga. Kediaman Lentera Bunga menyediakan makanan dan penginapan, serta upah untukmu. Selain itu, kau memiliki sekitar selusin wanita berkerah terbuka di bawahmu, dan kau juga diberi 2 kesempatan untuk meninggalkan danau gulungan bambu setiap tahun untuk pergi ke perbatasan negara Sikat Batu untuk mencari murid dan pelayan untuk kediaman Lentera Bunga. Berkasmu di ruang dupa hanya berisi catatan satu hal yang kau lakukan seumur hidupmu, dan kurasa itu juga merupakan pencapaian terbesarmu dalam hidup. Kau pernah berselisih dengan seorang kultivator wanita asing di kota Pagoda Awan, dan dengan menggunakan koneksi serta statusmu sebagai penduduk Pulau Ngarai Biru, kau meyakinkan seorang kultivator lokal kota Pagoda Awan untuk menodai wanita itu hingga mati sebelum membuang tubuhnya ke danau." Senyum canggung muncul di wajah Zhaoxi saat mendengar ini, dan sebelum dia sempat membela diri, Chen Pingan melangkah ke atas lempengan batu biru, lalu mencekik leher Zhaoxi sambil bertanya dengan suara dingin, "Apakah menurutmu ini lucu?" "Aku sama sekali tidak menganggapnya lucu." Jiwa yin Zhaoxi seketika meraung kesakitan saat jari-jari Chen Pingan mencengkeram tenggorokannya, dan dia berteriak histeris, "Chen Pingan, dasar munafik, pembohong keji. Aku mengutukmu." Chen Pingan mengangkat Zhaoxi ke udara, tidak membiarkannya mengucapkan sepatah kata pun sambil berkata, "Kapan aku berbohong? Kau bebas memasuki siklus reinkarnasi seperti yang kau minta. Adapun apakah kau akan mampu melakukannya setelah aku menghancurkan jiwamu, itu bukan urusanku. Ngomong-ngomong, apakah kau masih ingat nama wanita itu?" "Aku ingat, namanya Wei Qingyu." Begitu suaranya menghilang, jiwa Yin Zhaoxi lenyap menjadi ketiadaan. Chen Pingan melangkah mundur keluar dari lempengan batu biru itu, lalu kembali ke mejanya. Saat ia berbalik, ia mendapati sepasang makhluk yin, satu laki-laki dan satu perempuan, telah berlutut dan terus-menerus bersujud memohon belas kasihan. 2 jam kemudian, Chen Pingan keluar dari kamarnya. Zheng Ye sudah berdiri di luar, dan begitu melihat Chen Pingan, dia berseru dengan gembira, "Salju turun, Tuan Chen. Ini adalah hujan salju lebat pertama di danau gulungan bambu kita tahun ini." Lalu ia langsung terdiam, dan ekspresi malu-malu muncul di wajahnya. Bagi seorang kultivator hebat seperti Chen Pingan, sedikit salju tentu bukanlah pemandangan yang luar biasa. Chen Pingan mendongak mendengar itu. Chen Pingan mendongak ke langit dengan kedua tangannya terlipat di lengan baju yang berlawanan. Benar-benar sedang turun salju. Akan terasa lebih dingin lagi setelah salju mencair, dan jalanan akan licin karena lumpur.